Ayah, aku telah menuntaskan studiku di universitas. Dan sekarang aku sudah bekerja. Aku ingin menikah. Maka dampingilah aku dengan hikmahmu. Bimbinglah aku dan ajarkan aku pondasi-pondasi kesuksesan dalam berumah tangga. Karena pernikahan adalah fase baru dalam kehidupan. Aku sedikit pun belum mengenalnya. Duduklah di sampingku. Ceritakan kepadaku. Beri aku wawasan dan pengetahuan. Bagaimana aku memimpin rumah tangga nanti. Subhanallah. Tanggung jawab orang tua kepada anak bukan sebatas mencarikan jodoh saja, tidak. Atau anak sudah dapat jodoh mau nikah, ya ayo. Yang mana? Oh cakep, udah. Oh sudah punya pekerjaan, kata yang calon suami sudah punya pekerjaan, bagus, sudah selesai gitu saja, tidak. Tetapi Anda sudah makan asam garam, pahit manis, getir kehidupan berumah tangga. Anda sudah mengarungi samudra, riak dan gelombang sudah pernah menerjang Anda. Itu pengalaman-pengalaman yang Anda berikan kepada anak Anda. Anak Anda sudah besar ini, sudah siap untuk menikah. Cobalah duduk bersama dia. Jadilah seolah-olah temannya dan sahabatnya. Ajarkan dan nasihati dia. Beri bimbingan. Bagaimana sebagai seorang suami memimpin rumah tangga. Bagaimana kelak menjadi seorang ayah yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Bagaimana menghadapi riak dan gelombang yang siap menghadang di tengah samudra. Nah, anak butuh itu. Sebagian orang tua, ya dia meridhoi mendampingi anaknya, tapi dia tidak mengajarkan kepada anak. Jadi orang tua, lihat para ulama-ulama kita. Anda sering mendengar nasihat, ada ibu yang menasihati putrinya yang akan menikah. Ada butir-butir nasihatnya, diberinya nasihat putrinya. Bagaimana sebagai seorang istri. Ada pula ayah yang menasihati putranya, diberinya nasihat. Tercatat dalam kitab para ulama. Bagaimana seharusnya tanggung jawab kewajiban-kewajiban seorang suami. Semua itu ada. Ini menandakan, itu sudah menjadi kebiasaan ulama kita memberi nasihat kepada anak-anaknya ketika akan menikah. Nasihat yang kita sampaikan. Atau ungkapkan dengan tulisan. Kalau kita tidak pandai pula seperti dia juga menulis surat kepada kita. Ayahku, engkau sering bercerita kepada kami tentang dunia. Sehingga engkau menjadikan dunia itu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berangan-angan dan berharap satu hari saja dalam kehidupan ini. Engkau bercerita kepada kami tentang surga dan kenikmatannya. Atau engkau ceritakan kepada kami tentang neraka dan azab siksanya. Ceritakan kepada kami, wahai ayah, tentang kasih sayang Allah. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbicaralah kepada kami tentang pengalaman-pengalamanmu dalam kehidupan. Dengan cara yang membuat kami rindu menantikannya. Orang tua sering hidup di lembah, anaknya di lembah. Jarang bincang-bincang berdua. Kita rajin mengaji. Anak kita kan susah dibawa mengaji. Coba lihat ini, sebanyak ini banyak kan? Banyak kan orang-orang tua. Yang anak-anak remaja kan susah kita cari kan? Susah. Maka Anda buat majelis di rumah. Siapa ustadznya? Ya Anda. Saya belum ustadz lagi. Ini bukan jadi ustadz. Anak itu minta Anda bercerita. Cerita. Duduk kayak sama-sama sekali sepekan. Ya, duduk sama-sama entah di mana sambil makan cerita. Ketika makan enak-enak, ceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Setelah selesai makan, anak dengarkan. Enak makannya, kita kenyang, alhamdulillah. Di surga, subhanallah. Bingung, apa yang diceritakan? Belajar. Nah, makanya belajar, beli buku juga, buku-buku yang bisa dipercaya. Tidak usah panjang lebar, Anda mungkin tidak sanggup menghafal hadisnya, tidak apa-apa. Maknanya, pemahamannya, Anda kan bisa ceritakan kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Untuk siapa? Dan tingkatan-tingkatannya.
Sehingga anak-anak, Masya Allah. Begitu juga tentang neraka. Ceritakan. Tentang sirah nabawiyah. Tentang siar sahabat. Tabi'in, ulama-ulama. Pasti mereka senang mendengar cerita. Saya nggak pandai cerita, Ustaz. Bekerja sama dengan istri anda cerita. Nggak bisa juga paksakan ini untuk kebaikan anda sekeluarga. Membaca pun tidak apa-apa. Ambil buku itu, duduk sekali sepekan saja. Ayo, sekarang dengarkan. Ayah mau baca. Nah, 15 menit aja. Bacakan hadis, bacakan keterangannya. Selesai. Kalau rutin, subhanallah. Nanti dia akan merindukan saat-saat seperti itu. Dia akan bertanya, ya, kita nggak baca buku lagi. Wah. Suasana yang ilmiah. Dia juga butuh. Dia ingin ada orang dekat dengan dia bercerita. Duduk bersama. Pergi kerja pagi hari, pulang sore. Kemudian pergi futsal, olahraga. Pergi ini, rapat ini, pengajian ini, apa semuanya. Pulang sudah malam. Kapan mau duduk dengan keluarga, dengan anak-anak? Ya, saya akan untuk anak-anak juga semuanya, Ustaz. Saya belajar, saya ini itu dan segala macam. Iya. Tetapi Rasulullah SAW lebih sibuk daripada Anda. Tetapi dia bisa menyisihkan waktunya untuk bercengkrama dengan istrinya dan anaknya. Tadi subuh kita bercerita tentang itu. Tentang Rasulullah SAW, judulnya suatu malam di rumah Rasulullah SAW. Kita ceritakan. Rasulullah pulang dari masjid, dia duduk bercerita dengan istrinya, dengan Abdullah bin Abbas. Cerita. Nah, ini ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang menjalin kedekatan secara kejiwaan, psikologis dengan sang anak. Jangan kita cerita tentang dunia saja, memotivasi dia tentang dunia saja, tapi ceritakan tentang akhirat juga.